Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftul Hasana dari kelas 11 akuntansi 4, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat setoran pajak atau biasa disebut dengan SSP. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyotoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah keuangan. Yang kedua adalah fungsi SSP. SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang, SSP sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran. Ketiga, ada jenis-jenis SSP, yaitu yang pertama, surat setoran pajak standar, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan berfungsi sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. SSP standar dibuat rangkap 5, di mana masing-masing lembar dari SSP standar memiliki kegunaan, yaitu lembar yang pertama yaitu untuk arsip wajib pajak, lembar yang kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar yang ketiga digunakan wajib pajak untuk lapor ke KPP. Lembar yang keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Lembar yang kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan. Yang kedua ada surat setoran pajak khusus, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak. SSP khusus hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ketiga SSP standar, atau dicetak terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan lembar kedua SSP standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan atau DNP. Yang ketiga ada surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP, yaitu surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam 6 rangkap, yaitu yang lembar pertama ke 1A untuk ke KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui penyetor atau wajib pajak. Yang kedua, lembar ke 1B untuk penyetor atau wajib pajak. Yang ketiga ada lembar ke-2A untuk KPBC melalui KPPN. Yang keempat ada lembar 2B dan ke-2C ke KPP melalui KPPN. Lembar kelima, ke-3A dan ke-3B untuk KPP melalui penyetor atau wajib pajak atau KPBC. Yang keenam adalah lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP, yaitu surat yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP dibuat dalam 6 rangkap. Lembar pertama ke-1A untuk KBBC melalui penyetor atau wajib pajak. Lembar kedua ke-1B untuk penyetor atau wajib pajak. Lembar ketiga ke-2A diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN. Lembar keempat yaitu 2B untuk KPP melalui KPPN.
Lembar kelima yaitu lembar ketiga untuk KPP melalui penyetoran atau wajib pajak. Dan lembar keenam yaitu lembar keempat untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.